Bab ke-208. Melati gemetar mendengar barisan kalimat yang terucap dari mulut Darren. Lelaki itu baru saja meminangnya dengan kalimat yang bermakna begitu dalam. Menyusup ke relung hati. Sebenarnya, Melati sudah beberapa kali mendapat lamaran. Tetapi, biasanya para lelaki yang melamarnya akan langsung mundur setelah diberitahu Abah mengenai kondisi kejiwaannya. Namun, tidak dengan Darren. Ia sama sekali tidak mundur dan justru mau menerima. Umi menitikkan air mata mendengar ucapan Darren. Seraya berharap bahwa segalanya akan dimudahkan bagi putrinya. Saya benar-benar berterima kasih atas kebaikan Darren dan keluarga, ucap Abah. Soal keputusan itu saya serahkan kepada Melati saja, karena bagaimanapun juga Melati yang akan menjalani. Kami sebagai keluarga hanya bisa mendukung. Melati yang duduk di apit Umi dan Raihan itu tampak ragu. Raihan kembali menggenggam tangan adiknya erat, menghapus air mata yang baru saja mengalir di pipi. Keputusan ada di tangan kamu, Dek. Kamu juga layak bahagia, bisik Raihan ke telinga adiknya. Melati mengangguk pelan. Maaf, Kak Darren. Apa Kak Darren dan keluarga tidak mau pikir-pikir dulu? Aib dan masa lalu saya sangat buruk. Saya takut itu akan menjadi beban untuk Kak Darren dan keluarga di kemudian hari. Melati berucap lirih. Masalah? Darren bergumam dalam hati mendengar jawaban dari wanita itu. Saya juga punya aib dan masa lalu yang lumayan buruk yang sudah diceritakan ayah tadi. Saya berharap kita bisa hijrah sama-sama. Meninggalkan yang kebiasaan lama yang buruk dan sama-sama memperbaiki hidup. Dalam hitungan detik, bola mata Melati kembali digenangi cairan bening. Ingatan tentang Zafran terlintas kembali. Gagalnya pernikahan dengan lelaki itu menciptakan trauma mendalam. Takut hal serupa akan terjadi. Tapi ini terlalu tiba-tiba. Maaf, saya tahu. Saya tidak akan menuntut jawaban sekarang, ucap Darren cepat. Waktu masih panjang dan saya bisa menunggu. Saya meminta ta'aruf sebagai media untuk saling mengenal. Kalau dalam proses ta'aruf itu kamu merasa kurang cocok dengan saya, tidak apa-apa. Semua orang di ruangan itu tampak lega, terutama Aileen yang sejak tadi tak pernah memudarkan senyum. Alfian yang duduk di sebelahnya masih merangkul pinggang wanitanya itu. Tak dapat ia bayangkan akan seterkejut apa Aileen nanti kalau mengetahui bahwa Darren adalah pemilik perusahaan tempat Zafran bekerja. Yang pasti ini akan membuat Aileen senang. Jadi bagaimana, Pak Ustadz? Tanya Pak Din. Saya yakin, sebelum menjatuhkan pilihan kepada Melati, Darren sudah memikirkan semuanya. Saya sebagai orang tua hanya bisa mendukung. Soal masa lalu, sama sekali kami tidak mempermasalahkan. Melati punya masa lalu, dan juga punya masa lalu. Tinggal bagaimana mereka saling memperbaiki saja. Abah mengangguk paham, lalu menatap Raihan. Bagaimana, Ray? Saya mendukung saja, Abah, ucap Raihan. Baiklah, kalau itu sudah keputusan Darren, insya Allah Abah akan memberi jalan. Kalau memang jodoh insya Allah akan bertemu. Alhamdulillah, ucap Darren lega. Terima kasih, Abah, Umi, Raihan. Insya Allah saya akan menjaga amanat Abah. Kalau begitu, biar Darren dan Melati menjalani proses ta'arufnya dulu. Kalau sama-sama yakin, secepatnya kami akan ke Makassar dan meminang secara resmi, ucap sang bunda. Alhamdulillah. Bukankah niat baik harus disegerakan? Sambung Alfian. Kalau Lian gimana? Sudah ada calon? Belum? Kelakar Mama Feni melihat Lian terdiam sejak tadi. Nah itu dia. Si Lian ini kayaknya butuh diruqyah dulu. Kelakuannya memang tidak separah Darren di masa lalu. Tapi, saya lumayan dibuat pusing. Kelakar Pak Din. Belum ada, Tante? Imbuh Lian. Kalau Bangal mengizinkan sih, mau tungguin Dedek Bian aja.
Sontak Mama Feni tertawa sambil membelai rambut si kecil Bian yang duduk di pangkuannya. Wah, kalau begitu kamu harus siap-siap berhadapan sama mertua posesif macam Alfian. Semua orang di ruangan itu tertawa. Setelah kedatangan Dawan dan keluarganya, Melati berdiam diri di kamar dan memilih menenangkan hati dengan membaca Al-Quran sambil menunggu keberangkatan menuju bandara beberapa jam lagi. Setelah menyelesaikan 1 juz, ia menutup Al-Quran. Tepat pada saat itu, pengingat pesan masuk pada ponsel miliknya berdering. Ia meraih benda pipih itu. Assalamualaikum, Melati. Isi pesan yang masuk diiringi simbol tangan saling mengatup. Waalaikumsalam. Isi pesan balasan Melati. Ini Darren. Safe, ya. Melati tersenyum tipis. Tadi sebelum Darren dan keluarganya pulang, ia sempat meminta nomor Melati. Niatnya agar memudahkan komunikasi. Baik, Kak. Safe di hati kamu, maksudnya. Balas Darren, diakhiri dengan emot menangis. Senyum di bibir Melati kian mengembang. Kehadiran Darren tentu saja membawa harapan baru dalam hidupnya. Harapan yang pernah mati dan terkubur bersama kenangan yang digoreskan Zafran. Insya Allah. Balas Melati. Hati-hati di jalan, ya. Maaf tidak bisa antar ke bandara. Iya, Kak. Tidak apa-apa. Terima kasih sebelumnya. Setelah membalas pesan terakhir, Melati menatap ke arah taman. Alisnya saling bertaut melihat Pak Dadang yang sedang berada di taman belakang. Sepertinya sedang membakar sampah dedaunan. Melati segera bangkit. Meraih bingkai foto dirinya dengan Zafran yang ia letakkan di kolong tempat tidur, kemudian melangkah dengan cepat menuju taman belakang. Neng Melati. Sapa lelaki itu. Saya kebetulan lihat Pak Dadang. Saya mau bakar ini juga, Pak. Menunjukkan benda di tangannya kepada Pak Dadang. Silakan, Neng. Melati menarik napas dalam. Selama beberapa tahun foto inilah yang ia tangisi setiap malam menjelang tidurnya. Menenggelamkan dirinya dalam kesendirian hingga melupakan orang-orang di sekitarnya. Kak Darren benar. Aku harus hijrah dan meninggalkan kebiasaan buruk. Ucapnya dalam hati, lalu memasukkan bingkai foto ke dalam kobaran api. Terkadang Allah mematahkan hati kita dengan menjauhkan orang yang salah. Meminta kita menunggu sampai jodoh yang tepat datang pada saat yang tepat. Jadi kalau patah hati jangan buru-buru berburuk sangka dan menganggap dunia tidak adil. Karena Allah itu Maha Kasih, anggap saja Allah sedang menyiapkan sebuah kejutan indah. Pesan Umi kala itu terngiang kembali dalam ingatan Melati. Waktu menunjuk ke angka 12 saat Abah dan keluarganya tiba di bandara dengan diantar Alfian dan Aileen. Sebelum memasuki ruang tunggu, mereka berpamitan terlebih dahulu. Umi memeluk Aileen sangat erat. Nah Aileen, terima kasih untuk semua bantuan kamu. Umi benar-benar berhutang budi. Tidak tahu harus bagaimana membalas selain doa agar kamu selalu bahagia. Sama-sama, Umi. Senang bisa membantu. Semoga Allah selalu menghujani Melati dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Umi membelai puncak kepala wanita itu yang terbalut hijab. Melati memeluk Aileen dalam tangis. Mel, kamu jangan pikirkan masa lalu lagi, ya? Mulai sekarang kamu harus bahagia dan membuang jauh-jauh masa lalu. Iya, Mbak. Terima kasih. Maaf sudah membuat Mbak Aileen dan Mas Alfian repot selama ini. Tidak apa-apa. Sama sekali tidak membuat repot, kok. Pasti ada hikmah di balik setiap pertemuan. Hikmahnya, kamu bertemu Darren di sini. Aku hanya bisa berdoa semoga kamu dan Darren memang berjodoh. Terima kasih sekali lagi, Mbak. Sementara Abah dan Raihan sedang berpamitan kepada Alfian. Ketiganya tampak saling memeluk satu sama lain. Maafkan kesalahan saya dulu, karena terlalu mudah terhasut. Jadi saya ikut menuduh tanpa melihat masalahnya lebih dalam. Terima kasih banyak sudah mau membantu kami. Sama-sama, Ray. Kamu seorang kakak yang luar biasa.
balas Alfian sambil menepuk bahu lelaki itu. Kalau saya di posisi kamu, mungkin saya akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih parah. Karena pesawatnya 1 jam lagi, jadi kami harus segera masuk. Insya Allah nanti bertemu lagi. Ucap Abah. Hati-hati, Abah. Ketika Abah, Umi, Melati, dan Raihan memasuki ruangan, Alfian dan Aileen hanya menatap dari kejauhan, hingga kemudian tak terlihat lagi di antara lautan manusia. Yuk, sayang. Kita pulang. Tapi mampir makan dulu ya, Mas. Aku lapar. Bujuk Aileen sambil meraba perut. Sejak berbadan 2, ia mudah merasa lapar di malam hari. Makan apa malam-malam begini? Apa aja deh, yang penting makan. Ya sudah, cari resto 24 jam aja. Ia merangkul istrinya menuju mobil. Setelah meninggalkan bandara, Alfian berkeliling ke sekitar, mencari sebuah restoran yang masih buka. Senyum tak pernah memudar dari bibir Aileen sejak tiba di rumah. Kedatangan Darren dan keluarga membuatnya merasa sangat bahagia untuk Melati. Bahkan selepas mengantar Umi dan keluarga ke bandara, ia masih terngiang-ngiang. Mas, kenapa aku tidak tahu kalau kamu punya teman sebaik Darren itu? Tanya Aileen. Darren! Iya, Darren! Jawabnya penuh semangat. Memang boleh se-sweet ini? Dilamar di hadapan keluarga besar, diminta langsung kepada abahnya. Selain itu, dia bisa menerima segala masa lalu. Alfian menggeleng melihat tingkah istrinya yang menjadi lebih centil saat sedang berdua di kamar. Hal yang membuatnya yakin jika istrinya itu sedang mengandung janin perempuan. Kamu akan lebih terkejut kalau tahu fakta yang satunya. Yang mana? Tanya Aileen semakin penasaran. Apa ada plot twist yang kamu sembunyikan, wahai suamiku? Kasih tahu tidak, ya? Apaan, Mas? Sudah maju dan berdiri di hadapan suaminya. Aileen yang puncak kepalanya hanya sebatas dagu Alfian itu harus mendungak menatap suaminya. Alfian tertawa melihat ekspresi Aileen yang begitu menggemaskan di matanya. Aku juga baru tahu tadi siang. Ternyata si Zafran itu kerja di perusahaan keluarganya Darren dengan jabatan sebagai humas. Ucap Alfian menirukan gaya berbicara Aileen. Serius, Mas? Sontak bola mata Aileen membulat penuh. Jika tidak ingat dosa, jiwa julidnya pasti akan bangkit. Serius? Bayangkan akan seperti apa reaksi keluarganya Zafran nanti kalau tahu Melati dipinang oleh bosnya. Aileen terdiam seolah masih belum percaya. Tetapi, kemudian senyumnya semakin mengembang. Masalah? Tuh kan, malah nangis. Alfian mengusap ujung mata istrinya yang basah. Aku terharu, Mas. Allah memang punya rencana yang tidak bisa ditebak. Dulu, Melati dibuang, diabaikan dan dihina serendah-rendahnya. Dan sekarang, dia akan diangkat setinggi-tingginya melalui Darren.